Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hujan-hujanan nih penonton. Kita hujan-hujanan ya, sambil kita ngobrolin tentang manfaat hujan buat tanaman kita, khususnya anggrek. Nah, terus saking bermanfaat banget, saya sampai sediain ember untuk menampung air hujan. Di dalam air hujan itu mengandung banyak sekali nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ya, termasuk unsur hara di dalamnya ya. Salah satunya adalah magnesium dan boron. Nah, itu adalah zat-zat yang sekalipun sangat sedikit sekali terkandung di dalam nutrisi utama pupuk seperti NPK, kita tetap membutuhkan untuk kesehatan tanaman kita. Sama seperti sinar matahari, hujan juga memberi manfaat yang sangat baik ya untuk tanaman. Sekalipun kalau dalam jumlah banyak pasti juga akan merugikan. Kalau kekurangan zat yang terkandung di dalam air hujan tadi, kira-kira efeknya akan seperti apa ke tanaman kita? Salah satunya adalah pada daun nih penonton ya. Kalau misalnya daun anggrek koleksi penonton semua yang ada di rumah itu seperti ada ceplok-ceplok kuningnya itu ya. Jadi hijaunya kurang mulus. Nah, itulah pertanda tanaman anggrek kita itu kekurangan magnesium. Nah, jadi magnesium itu berguna untuk pembentukan klorofil. Tahu dong, klorofil itu sangat erat hubungannya dengan fotosintesis. Dan fotosintesis itu kan kita kenal sebagai proses pembuatan makanan untuk anggrek. Pastinya kalau fotosintesisnya terganggu, pasti makanannya, asupannya juga kurang, dan itu akan mengakibatkan anggrek kita itu malas berbunga. Jadi salah satu kegunaan dari magnesium itu adalah membuat daun kita menjadi lebih hijau, tanaman kita menjadi lebih segar, dan yang pasti meningkatkan pembungaan ya, karena ada kaitannya dengan proses fotosintesis. Jadi jangan kurang-kurang kita memberikan asupan magnesium ini ke dalam tanaman anggrek kita. Bagaimana caranya? Oke, kita terusin video ini karena di sini kita akan bahas tentang magnesium ya. Jangan lupa sebelumnya mohon di subscribe, like, comment, dan share. Dari tadi saya nyebutin magnesium ya, bolak-balik. Sebenarnya magnesium selain ada pada air hujan yang gratis kita dikasih sama Allah Ta'ala, kita juga bisa memberikan tambahan magnesium ini dari hal lain selain air hujan, yaitu dengan garam Inggris atau yang kita kenal dengan Epsom salt. Nah, seperti di video saya sebelumnya, saya sudah pernah bahas tentang mineral salt. Ini juga sama kaitannya dengan garam ya. Jadi bukan kita tidak membutuhkan garam untuk tanaman kita, tapi sisa-sisa dari pemupukan itu akan membentuk kristal-kristal yang berisi kadar garam, dan itu sama sekali tidak diperlukan oleh tanaman anggrek kita. Jadi pada waktu masih segar, pastinya garam itu dibutuhkan oleh anggrek. Tapi setelah mengendap lama menjadi residu, menjadi sisa-sisa, itu yang namanya garam tidak kita perlukan lagi dan harus kita hilangkan dengan penyiraman dengan air bersih. Masih ingat ya di video saya sebelumnya? Bagi yang belum memahami tentang mineral salt itu, mohon dicek di video saya sebelumnya ya. Dan kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Epsom salt. Bisa dilihat ya penonton, itu di bawah pot ada putih-putih. Nah, itu adalah sisa-sisa pemupukan yang menjadi garam, dan itu yang harus kita hilangkan dengan pemberian air bersih secara berkala. Dan biasanya nih kita balik lagi ke Epsom salt ya. Epsom salt yang mengandung magnesium sulfate itu digunakan untuk pembungaan Phalaenopsis dan Cymbidium. Anggrek jenis lain bisa nggak ini kita pakai magnesium sulfate untuk mendongkrak pembungaan? Jadi gini penonton, sesuai yang saya pelajari dari literatur ya, bahwa magnesium sulfate yang terkandung di dalam Epsom salt atau garam Inggris itu sudah biasa digunakan oleh petani-petani sejak abad ke-16. Jadi udah lama banget ya, ini hal yang umum, dan ini sudah sangat terbukti benar-benar membuat tanaman menjadi lebih subur, apalagi lebih cepat berbunga. Itu yang penting ya.
Kalau saya ngedapetin Epsom salt itu dengan cara online. Mungkin penonton bisa mendapatkan Epsom salt ini di supermarket terdekat ya, atau lebih gampangnya garam Inggris. Bagaimana penggunaannya? Cukup tambahkan setengah sendok Epsom salt dan dilarutkan dengan 5 liter air hangat. Kemudian kita siramkan ke tanaman anggrek. Dan untuk penyiraman berikutnya sebaiknya kita siram dengan air bersih. Supaya apa? Supaya residu atau sisa-sisa garam tadi tidak mengendap seperti halnya mineral salt. Pemberian kepada anggrek cukup 1 bulan sekali ya penonton. Tapi seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa untuk secara berkala menyiram anggrek kita dengan air bersih. Karena dalam Epsom salt itu juga mengandung mineral salt sama seperti NPK ya. Jadi setiap pemupukan itu akan menghasilkan residu atau sisa-sisa yang sebaiknya kita bilas dengan air bersih. Sebelum saya mengakhiri video saya, kesimpulannya adalah anggrek membutuhkan magnesium sulfate untuk fotosintesis, dan fotosintesis itu untuk pembungaan. Jadi semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi. Wassalam.